masa-masa tertentu di mana Timotius memberitahukan sepertinya dia beribadah secara lahiriah dan nyanyi rohani, tapi kalau aktualisasinya masih pemfitnah, masih pembual, masih menyombongkan diri, firman Allah katakan tinggalkan mereka. 2 Timotius 3 memberitahukan kepada kita fakta-fakta yang terjadi di lapangan hari-hari ini, supaya saya dan saudara tidak tergilas dengan fakta yang ada di lapangan. Sebabnya fakta yang ada di lapangan ini, di mana ada banyak orang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi aktualisasi kehidupan mereka adalah orang-orang yang mencintai diri sendiri, hamba uang dan lain sebagainya. Jangan orang bergaul dengan mereka. Firman Allah katakan apotrepo, mari kita tinggalkan mereka, mari kita tolak mereka, mari kita berpaling dari mereka, bahkan kita meninggalkan mereka. Jangan sampai mereka mempengaruhi kita. Akhirnya saya dan saudara tidak mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini. Pantaslah ada beberapa dalam kebenaran firman Allah memberitahukan kepada kita pergaulan yang buruk merusak sesuatu yang baik. Nah, dari hal ini mari kita melihat bahwa kalau saya dan saudara melihat ada 2 fakta di lapangan, walaupun mereka beribadah tetapi mereka memungkiri kekuatan Allah, ini bahaya untuk saya dan saudara ada bergaul bersama-sama dengan mereka. Kata memungkiri menarik perhatian saya, karena jika saya dan saudara melihat ayat ini, maka saya dan saudara akan tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatannya dalam pengertian kontekstual ayat ini adalah kekuatan ibadah. Karena memang kalau saya dan saudara menarik pelajaran dari kata ibadah dari bahasa Yunani, itu ada banyak sekali penggunaannya. Nanti sebentar saya akan coba sentil satu persatu. Tapi yang jelas, kalau saya dan saudara akan melihat pelajaran-pelajaran dalam Alkitab memberitahukan kepada kita tentang ibadah yang sesungguhnya. Ada dalam Alkitab dan catatannya. Yang jelas firman Allah katakan, fungsi dari ini perlu kita menjauhinya ketika orang kelihatan dia Kristen, kelihatan dia beribadah, kelihatan dia baca firman, kelihatan dia doa, tetapi mereka memungkiri dari itu semua, perlu saya dan saudara tinggalkan mereka itu. Nah, kata memungkiri seperti saya katakan tadi, menarik perhatian saya. Dan ini yang akan membedakan siapa yang ada di sekeliling saya dan saudara. Faktanya hari-hari ini adalah kata ini. Kata memungkiri menggunakan kata ameomai. Ameomai memiliki beberapa pengertian dari bahasa etimologi kata verb Yunaninya. Yang pertama, menolak kuasa ibadah tadi. Kalau kita melihat dari ameomai. Yang kedua, menyangkal. Dan yang ketiga, mengabaikan. Apa yang mereka tolak, apa yang mereka sangkal, apa yang mereka abaikan, yang dimaksudkan ameomai adalah ibadah tadi. Nah, malam hari ini perlu kita gali bersama, karena standing statement ayat yang kelima ini adalah merupakan ini. Kenapa ibadah menjadi satu ukuran dari Timotius untuk melihat aktualisasi seseorang? Mari kita gali maksud dan tujuan ini, karena memang dalam pengertian dari ini Timotius ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini perlu kita mawas diri, menjaga hidup ini. Jangan sampai saya dan saudara terjebak dengan teman-teman atau sahabat yang sepertinya mereka beribadah, yang sepertinya mereka baca firman, tetapi menolak, menyangkal, dan mengabaikan kuasa ibadah itu. Kalau saya dan saudara melihat secara literal, ibadah secara keseluruhan, ibadah bukan cuma sekedar nyanyi, ibadah bukan cuma sekedar doa, ibadah bukan cuma sekedar firman. Tetapi kalau saya dan saudara mencakup dari segala sesuatu itu, ibadah adalah merupakan hubungan pribadi saya dan saudara dengan Sang Khalik Pencipta. Memang dari beberapa pengertian bahasa dari bahasa Yunani, kata ibadah ada banyak, saudara. Paling banyak adalah menggunakan kata eusebia. Tapi mari kita melihat ada beberapa ungkapan ibadah dari bahasa Yunani untuk coba menjelaskan maksud dan tujuan dari di 2 Timotius, memberitahukan kepada orang-orang zaman akhir dan merupakan suatu tanda kepada kita bahwa mereka menyangkal, menolak,
Apalagi saya tadi, menyangkal, menolak, dan mengabaikan kuasa ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Kalau saya dan saudara melihat, kami belajar dari teologi, melihat beberapa ungkapan dari ibadah dari kitab Yakobus, maka saya dan saudara akan menemukan ibadah menggunakan kata tereskeia. Tereskeia yang pertama. Tereskeia menjelaskan mengenai pelaksanaan upacara pemujaan kalau di zaman lalu. Nah, pelaksanaan upacara pemujaan di zaman yang lalu diterjemahkan dalam keadaan zaman Yunani ada banyak versi, ada banyak hal. Ketika mereka datang beribadah, datang di bait Allah, mereka harus mempersembahkan dan lain sebagainya. Itu dalam semua tatanan upacaranya. Jika mengacu kepada tereskeia, maka orang-orang yang hanya sekedar beribadah dan menolak, menyangkal dan mengabaikan setiap pelaksanaan dalam ibadah, jangan torang batamang. Maka firman Allah katakan, jauhilah dia. Artinya jika ada saudara yang menyebut diri dia Kristen sama dengan kita, dan ada dalam satu persekumpulan ibadah, walau apapun itu dalam pelaksanaan upacara pemujaan, yang terlibat di dalamnya persembahan, yang terlibat di dalamnya pujian, yang terlibat di dalamnya doa, yang terlibat di dalamnya firman, mereka memungkiri dari 4 hal ini, maka janganlah kita mendekati mereka, tetapi mari kita menolak, menyangkal, dan mengabaikan mereka. Sebabnya dikatakan, ame omai. Mari saya dan saudara menghindar, apotrepo, menghindar, berpaling, dan meninggalkan orang-orang yang memungkiri kuasa dari ibadah itu. Kenapa? Karena jika saya dan saudara merujuk peristiwa Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ibadah itu mengandung janji. Bahkan dalam kitab Keluaran menjelaskan ibadah disertai dengan rasa cukup akan memberkati roti makanan saya dan saudara, air minuman diberkati, penyakit dilalukan. Jika ada orang yang gak senang dengan ibadah, gak suka dengan persekutuan, gak suka dengan firman, gak suka dengan doa, kata Timotius secara letterlek diberitahukan, jauhilah mereka itu. Apotrepo, tinggalkan mereka. Apotrepo, berpaling dari mereka. Apotrepo, menghindar dari mereka. Artinya begini, fakta Alkitab memberitahukan lewat 2 Timotius pasal 3 yang kelima, memberitahukan bahwa fakta-fakta akhir zaman ini ada banyak orang yang menyebut dirinya percaya Tuhan tetapi memungkiri kuasa Allah. Ini yang perlu menjadi mawas diri kepada kita. Janganlah kita ada dengan mereka, tapi mari kita tinggalkan mereka. Kenapa? Karena memang ada banyak hal yang memberitahukan kepada kita dari versi Alkitab, dari terjemahan yang berbeda, memberitahukan kepada kita bahwa ada satu masa, ada satu keadaan, mereka sepertinya seperti malaikat terang, tetapi pada dasarnya mereka itu adalah iblis yang sesungguhnya. Yuk, mari kita melihat apa yang dimaksudkan ibadah, yang dimaksudkan ibadah dari kontekstual 2 Timotius 3 yang kelima. Kata ibadah dari penggunaan bahasa Yunani yang kedua sering digunakan menggunakan kata tereskos. Tereskos artinya penyembahan. Menyembah dia, menyembah Allah, menyembah Yesus, menyembah Tuhan yang hebat itu. Kalau ada orang yang menyebut dirinya saudara di dalam Tuhan, dia beribadah, tetapi dia memungkiri kuasa penyembahan, jauhilah dia, jauhilah mereka, jangan bergaul dengan mereka dan tinggalkan mereka. Ini maksud Alkitab. Timotius secara detail memberitahukan kepada jemaat supaya saya dan saudara sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman dengan tanda-tanda ini. Sebabnya mari kita menjauhi orang yang menyebut dirinya percaya Tuhan tetapi memungkiri kuasa penyembahan. Nanti sebentar, ini baru dari penggunaan bahasa Yunani untuk ibadah dari kontekstual Yakobus pasal 1:27 dan lain sebagainya. Dia menggunakan kata tereskeia, yang kedua menggunakan kata tereskos, menyembah. Dalam prosesi penyembahan ini menggunakan tereskeia, pemujaan, pelaksanaan upacara dalam penyembahan kepada Allah. Ada banyak bentuknya, ada yang memberikan persembahan, ada yang membawakan puji-pujian dalam kitab Wahyu, ada yang sujud menyembah, membunyikan alat musik dan lain-lain sebagainya. Jika ada
orang yang menyebut diri percaya kepada Tuhan dan menolak, memungkiri kuasa dari penyembahan ini, jauhilah mereka itu. Ini Alkitab yang katakan. Yang ketiga, jika saya dan saudara melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, ada menggunakan kata latreuo. Latreuo artinya bukan terbatas hanya kepada penyembahan, tetapi melayani umat. Melayani orang yang sementara menyembah. Artinya menjadi pelayan dalam upacara pelaksanaan pemujaan kepada Allah. Jika ada orang yang menolak itu, kata firman Allah dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, jauhilah mereka itu. Jadi kalau ada orang bilang, bikin apa ngana basingers, bikin apa ngana jadi pujian, jadi WL, bikin apa ngana melayani jadi pemain musik, mereka memungkiri itu. Alkitab katakan, jangan torang dekat dengan mereka, mari torang tinggalkan mereka. Secara letterlek, saudara, dalam bahasa bebas saya ingin menjelaskan begini, saudara. Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima ingin memberitahukan kepada kita secara gamblang. Yang pertama adalah kalau ada jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, benci dengan pelaksanaan upacara ibadah yang terdiri di dalamnya ada pujian, namanya ibadah, ada pujian, ada doa di sana, ada firman di sana, ada persembahan di sana, ada ucapan syukur di sana. Mereka menolak karena kata memungkiri yang saya jelaskan tadi menggunakan kata ameomai. Ameomai artinya menolak, menyangkal dan mengabaikan itu. Jauhilah mereka itu. Yang kedua, secara letterlek Timotius ingin memberitahukan jika ada orang yang menyebut dirinya orang percaya tetapi tidak mengakui kuasa pujian dan penyembahan, jauhilah mereka itu. Karena kata menyembah dari asal kata tereskos yang digunakan dalam kata ibadah yang sesungguhnya adalah menyembah dengan takut dan gentar. Yuk, yang ketiga saya katakan tadi latreuo. Latreuo artinya menyembah dan menjadi pelayan dalam penyembahan itu dibingkai dalam tereskeia dan tereskos. Artinya begini, saudara. Kalau ada orang Kristen, ada orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki pemahaman bahwa melayani Tuhan nggak perlu, bahwa menyembah Tuhan nggak perlu, memungkiri, menolak dan mengabaikan itu, jauhilah mereka itu. Kitab 2 Timotius 3:5 katakan. Artinya seperti ini Timotius ingin memberitahukan kepada kita. Di akhir zaman ini hati-hati. Ada banyak orang menyanyikan lagu rohani yang sama. Ada banyak orang ada di gereja yang sama. Tetapi mereka sesungguhnya memungkiri kekuatan dari hal itu. Kekuatan pujian penyembahan, kekuatan pelayanan dan lain-lain sebagainya. Kalau ada orang bilang, melayani Tuhan gak ada gunanya, tinggalkan mereka. Kalau ada orang bilang, menyembah Tuhan tidak ada gunanya, tinggalkan mereka. Ini Timotius yang katakan, saudara, bukan saya. Jelas sekali secara gamblang diberitahukan supaya menjadi pelajaran kepada kita. Hati-hati di zaman akhir ini. Ada pengajaran-pengajaran yang ingin supaya saya dan saudara keluar dari pengajaran yang benar. Sebabnya 2 Timotius memberitahukan di akhir zaman ini ada banyak orang yang aktualisasinya sepertinya beribadah. Hari Minggu ada di gereja, tapi aktualisasinya memungkiri kuasa ibadah itu. Yang keempat saya akan lihat dari penggunaan ibadah. 4 tingkatan kata ibadah dari bahasa Yunani yang menunjuk kepada satu rentetan peristiwa di mana saya dan saudara mengakui keabsahan bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup dan di atas puji-pujian Dia bertahta memberkati hidup saya dan saudara. Jika ada orang yang mulai memberitahukan kepada kita itu tidak ada faedah dan tidak ada gunanya, mengabaikan itu, kita menjauhi orang-orang itu. Yang keempat menggunakan kata eusebeia. Eusebeia. Eusebeia artinya takwa atau saleh. Jika ada orang yang memberitahukan kepada kita, baking apa orang saleh, orang pehidup. Baking apa orang takwa kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita saleh hidup ini. Kita enggak melakukan yang salah. Kita menjauhi kejahatan. Tidak ada gunanya. Kita jauhi orang-orang itu. Timotius secara keras memberitahukan kepada kita untuk saya dan saudara berani melangkah hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang sementara
bergoncang dengan keadaannya, mari kita hati-hati dalam aktualisasi hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan kita akan masuk pada sesi yang kedua. Amin.